Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, kita akan sedikit masuk ke dalam negeri ya, dimana kita kan selalu ngebahas soal timnas Indonesia atau tim-tim luar. Nah, ini pertama kalinya mungkin di konten gue akan membahas sepak bola dalam negeri. Dimana ada pertandingan El Clasico yang sangat klasik kemarin ya, antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung, dan hasilnya adalah 2-2 ya, sama-sama kuat gitu. Dimana Persija mencetak 2 gol terlebih dahulu sebelum akhirnya disamakan oleh Persib Bandung. Dan ini adalah rivalitas yang kita tahu sudah sangat lama ya, rivalitas tradisional yang sudah sangat lama. Dimana kita juga tahu kedua fans dari Persib dan Persija ini tidak pernah akur ya. Selalu ada clash yang terjadi yang membuat mungkin udah 10 tahun terakhir mungkin ya, ketika Persib bermain di Persija itu Bobotoh nggak boleh datang. Begitupun sebaliknya, ketika Persija bertandang ke Persib, The Jack nggak boleh datang gitu. Jadi karena intensitas dari kedua supporter ini sangat panas, sehingga itu yang terjadi. Oke, kita bahas pertandingannya dulu sedikit ya. Dimana Persija bermain dengan sangat ngotot ya, mencari kemenangan. Memang mereka benar-benar mencari kemenangan untuk bisa mengejar Persib Bandung yang sekarang lagi ada di puncak ya. Persija sekarang di peringkat keempat ya. Mereka benar-benar niat untuk mencari kemenangan, dan mereka mendapatkan 2 gol lewat gol dari Thiago dan juga Firza Andika ya, kalau salah. Firza Andika, mereka dapat 2 gol, dan itu membuat situasi di lapangan menjadi awalnya kaku ya, ibaratnya awalnya kedua tim bermain berhati-hati menjadi sangat terbuka permainannya ya. Dimana Persib yang sebelumnya bermain hati-hati, mereka mulai meningkatkan tempo permainan, namun gagal mendapatkan gol di babak pertama. Di babak kedua Persib langsung ngegas, dimana kini Persija yang mulai bermain hati-hati gitu ya. Persija mulai bermain berhati-hati. Persija yang mulai bermain berhati-hati, dan akhirnya Persib mendapatkan gol yang bisa gue bilang ini gol yang luar biasa ya, dari Nick Kuipers. Tendangan jarak jauh, tendangan roket, bisa dibilang itu adalah bola nemu, bola rebound, langsung disut dan gol. Dan akhirnya Persib menyamakan kedudukan lewat chip indah dari David da Silva. Chip indah dari David lewat chip indah dari David da Silva. Dan ya, golnya David da Silva sih keren banget ya. Itu benar-benar gol insting seorang striker ya, dimana dia melihat kiper maju, dia melop bola, dan bolanya tuh benar-benar pas masuk ke gawang ya, luar biasa. Dan dengan hasil ini Persib makin kokoh di puncak klasemen ya, dengan selisih 9 poin dari tim di bawahnya, yaitu Dewa dan Persebaya yang ada di peringkat kedua dan ketiga. Hasil ini membuat Persib sekarang udah 1 kaki lah, udah melangkah 1 kaki menuju juara, karena pertandingan kan sisa 11 pertandingan, dan Persib minimal harus kepeleset 3 kali kalau tim-tim lain ingin mengejar. Itu pun tim-tim di bawahnya nggak boleh kepeleset. Tapi kita paham bahwa tim-tim di bawah Persib ini tidak konsisten semuanya ya. Dewa tidak konsisten, Persebaya tidak konsisten, Persija tidak konsisten. Jadi kemungkinan besar kayak Persib akan back to back juara, karena Persib di liga edisi sebelumnya juga juara ya. Dan sekarang juga berkesempatan untuk back to back juara. Dan kalau misalkan mereka back to back juara, ini akan mengulangi pencapaian Persipura ya, yang juga dimana Persipura pernah back to back juara juga. Jadi we'll see apakah Persib kedepannya bisa konsisten untuk mensecure gelar juara gitu ya, dan kembali berpartisipasi mewakili Indonesia di level Asia. Nah, jadi itu sekilas. Oke, gue ingin berbicara sekarang sedikit soal rivalitasnya. Oke, dimana gue juga nonton Liga 1 sebenarnya. Gue juga nonton Liga 1, tapi jarang-jarang. Karena menurut gue Liga 1 ini, I'm so sorry ya, Liga 1 ini secara level masih lumayan kurang menarik sih. Karena ya gue agak greget aja melihat banyak kesalahan elementer yang terjadi di liga sekelas Liga 1 gitu.
Sebenarnya dulu di tahun 2007-an itu gue sering nonton sebenarnya di eranya Sriwijaya. Kalian tahu gak sih Sriwijaya kan lagi bagus-bagusnya tuh. Kemudian ya Persib, Persija kita tahu dari dulu memang tim besar gitu ya. Kemudian dulu tuh ada Persik Kediri. Persik Kediri kalian ingat kan eranya Ronald Fakundes, Christian Gonzalez, Danilo Fernando gitu ya. Jadi gue nonton tuh. Sampai mungkin gue nonton sampai 2010-an lah, sampai eranya Arema, Noh Alamsyah gitu. Nah itu gue nonton sampai situ. Kesananya gue hampir udah jarang nonton sih. Gue pernah nonton di era dualisme. Kalian masih inget kan dualisme? Dimana ada apa? Event Liga Torabika. Kalian tak ingat, masih inget gak sih? Liga Torabika tuh juga ada liga yang ya gitulah, aneh gitu. Aneh lah pokoknya. Nah itu gue sempet ngikutin gara-gara dualisme itu. Nah gue nggak terlalu ngikutin lagi, tapi 3 tahun terakhir gue lagi ngikutin banget karena gue ingin tahu perkembangan sepak bola Indonesia di tangan Erick Thohir. Itu makanya gue sekarang ngikutin banget Liga 1. Setelah Erick Thohir masuk lah bisa dibilang. Setelah Erick Thohir masuk, gue ngikutin banget Liga 1. Ngikutin banget Liga 1 untuk melihat progresnya gitu ya. Dan kalau kita bicara rivalitas dari Persija dan Persib ini memang tidak ada habisnya ya. Kalau dulu itu rivalitasnya terjadi di dalam lapangan. Gue inget banget banyak sekali insiden-insiden di dalam lapangan gitu ya. Pertandingan-pertandingan keras gitu ya. Dan sekarang itu gue bisa melihat ya di 3 tahun terakhir ini ketika gue nonton Liga 1, Persija Persib ini pertandingannya selalu adem ayem di dalam lapangan. Tetapi di luar lapangannya ricuh sekali. Bahkan kemarin ya, itu gue mendengar katanya setelah pertandingan ada ricuh juga di luar. Itu gue nggak tahu apa yang terjadi ya, gue nggak berniat cari tahu juga. Tetapi katanya ada beberapa supporter yang bukan supporter Persija itu masuk katanya. Dan bisa dibilang apa, memprovokasi lah jatuhnya ya, atau apa ya gitu katanya, sampai membuat kericuhan gitu. Dan ya ini sangat disayangkan ya hal seperti ini. Kenapa? Karena gini loh, rivalitas antar klub itu kan tidak terjadi di Indonesia saja, di seluruh dunia rivalitas klub itu ada. Di Turki itu parah banget loh rivalitasnya. Di Jerman, di Inggris, di Italia itu ada semua. Tetapi yang membedakan adalah supporter tim tamu itu masih bisa datang untuk menikmati tim kesayangannya. Liverpool dan Manchester United, supporter Manchester United masih bisa bertandang ke Anfield. Begitu pun supporter Liverpool bisa bertandang ke Old Trafford. Dan aman-aman saja. Ajax dan Utrecht, pendukung Utrecht masih bisa berkunjung ke Ajax, begitu pun Ajax berkandang ke Utrecht. Itu masih bisa. Turki yang gila banget kan, apa antusiasmenya, ultrasnya tuh nih, kalau kalian mengikuti sepak bola Turki, ultrasnya itu jauh lebih edan loh, jauh lebih wedan daripada yang ada di Indonesia. Mereka tuh bener-bener memaknai sepak bola di Turki itu sangat dalam, menyayangi klub kesayangannya sangat dalam. Tapi nggak pernah ada sampai bunuh-bunuhan di Turki. Meskipun sebenarnya Turki juga masih sedikit katrok lah supporternya, karena kadang kalau timnya kalah kemudian insiden panas, kadang supporter suka turun ke lapangan dan segala macam. Itu masih terjadi lah di Turki. Tapi supporter tamu tuh aman-aman aja. Untuk supporter yang sekeras Turki, Jerman pun sama. Perancis yang kita tahu rasismenya sangat tinggi, supporter tamu aman-aman aja. Kok di Indonesia sulit sekali gitu. Bahkan sekarang bukan hanya Persib dan Persija, tim lain pun ketika tim tamu bertandang ke tim tuan rumah, sekarang kan ada beberapa juga yang dilarang gitu ya. Bukan hanya Persib dan Persija saja. Ini kan berarti level dari keagraban supporter ini kan sangat kronis berarti kan.
Gue sebenarnya bisa aja menganalisa kenapa ini terjadi gitu, tapi gue nggak mau bahas. Sekali lagi, itu biarkan kedewasaan dari pihak supporter masing-masing saja. Itu aja yang bisa gue bilang gitu. Itu silakan dari kedewasaan ya, mungkin ketua supporternya Persib, ketua supporternya Persija, ketua supporternya, kalau yang gue tahu ya, rivalitas di Indonesia itu kan Persija, Persebaya, Arema, Persebaya, Arema, PSIM, PSIS ya. PSIM sama siapa sih? PSIM juga kalau nggak salah ada deh. Kemudian Persipura, Persiwa, kemudian Sriwijaya sama apa ya? Sriwijaya nggak ada ya? Sriwijaya nggak ada. PSMS Persib juga kalau nggak salah. PSMS Persib juga ada kalau nggak salah rivalitas. Gitu. Jadi memang dimohon dengan sangat dari kedewasaannya aja sih. Ya, dimana ya kita tahu negara kita memang negara berkembang, tetapi masa secara pemikiran juga kita berkembang gitu kan enggak gitu ya. Kita kan menyadari banyak kekurangan dalam diri kita dan negara kita. Kalau kalian sadar, ya kalian berbenah sendiri aja. Kalau kalian sadar, jangan teriak sana sini. Gue banyak tadi melihat video yang masih bertindak anarkis, tidak pernah mau menerima kekalahan, tidak pernah, ya karena kalian lah sepak bola ini nggak kemana-mana. Jadi kalian yang masih suka lempar-lempar botol, tawuran dan segala macam, kalian jangan suka teriak-teriak lah, PSSI nggak becus lah, apalah. Lebih baik kalian berkaca pada diri kalian sendiri gitu ya. Berkaca pada diri kalian sendiri, perbaiki dulu citra kalian sebagai supporter, baru marah-marah ke atas. Itu aja dari gua. Bye.